this the real life? Is it just fantasy? Gak pernah sholat, apalagi ingat mengaji. Juga menjadi sorotan lain adalah jumlah warga terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Kini muncul klaster jamaah tarawih. Itu memang ada satu orang sakit ikut tarawih. Lebih dari 50 anggota jemaah sholat tarawih di Banyumas, Jawa Tengah menjadi klaster positif COVID-19. Penularan diduga berasal dari warga yang sakit tetapi memaksa tetap pergi ke masjid. Puluhan jamaah sholat tarawih di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19. Awalnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas menemukan 2 kasus positif COVID-19 dari jamaah sholat tarawih di Desa Pekaja. Kemudian dilakukan tracing dan testing terhadap kontak erat. Sebanyak 45 orang yang terkonfirmasi positif. Dari 44 orang yang terkonfirmasi positif, salah seorang di antaranya dirawat di RSUD Banyumas, sedangkan 43 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Sadianto, mengatakan pihak desa setempat telah melakukan disinfeksi serta penutupan 2 masjid dan 2 musola di wilayah tersebut. Warga desa sekitar telah diberikan edukasi untuk tarawih di rumah. Permasalahan di lapangan, ada kelompok jemaah tertentu yang berpindah masjid ke wilayah lain, sehingga tracing berkembang ke wilayah lain, ujar Sadianto. Menurut kelompok kami, perilaku warga di Banyumas tersebut dapat dikategorikan ke dalam contoh perilaku intoleransi. Kenapa? Argumentasi yang ingin kami berikan akan dibahas melalui konteks negara Indonesia, tanpa membahas mengenai aturan dalam agama warga yang bersangkutan. Pertama-tama, kita harus membahas mengenai definisi toleransi itu sendiri. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perilaku warga Banyumas yang memaksakan dirinya untuk sholat tarawih padahal dia terjangkit virus COVID-19 merupakan bentuk dari perilaku intoleransi dikarenakan dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri, sehingga ia berpotensi menimbulkan permasalahan besar di masyarakat sekitarnya. Ada orang yang berpendapat bahwa tindakan pemerintah untuk melarang warga tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Akan tetapi, jika kita lihat sejarah Indonesia sejak awal pembentukannya, bapak-bapak pendiri bangsa kita tidak pernah mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi agama di atas segalanya. Indonesia adalah negara yang dibangun di atas toleransi, yang mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individu. Jadi, agama dari suatu individu tentunya tidak bisa dijadikan sebagai justifikasi untuk merugikan warga sekitar. Memang benar, agama memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang direpresentasikan dalam sila pertama Pancasila. Tapi dari Pancasila itu sendiri kita dapat melihat bahwa agama hanyalah salah satu dari 5 dasar kehidupan bermasyarakat dalam Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya ada aspek-aspek lain dari Pancasila yang wajib kita tegakkan. Terlebih lagi, pada situasi khusus seperti pandemi COVID-19 ini yang memang menguji peranan kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk pertanyaan, apakah menurut kelompok Anda kata toleransi hanya menjadi sebuah wacana tanpa realisasi di masa seperti ini? Menurut kelompok kami, toleransi bukan hanya sebuah wacana di masa seperti ini, karena di Indonesia banyak tempat-tempat yang memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap umat beragama, ras, suku, dan hal lain-lain yang masih berlangsung hingga saat ini. Meski begitu, harapan tetap ada dengan fakta di lapangan atau masyarakat sekitar yang menunjukkan bahwa sikap menghargai perbedaan tetap dapat ditemukan dengan mudah di tengah masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilihat melalui pandangan yang disampaikan oleh Peter Suwarno, guru besar di Arizona State University yang merupakan pengamat dan peneliti tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Dirinya juga memberikan bukti bahwa contoh sikap masyarakat beragama yang hidup penuh toleransi ada pada di salah satu wilayah di Indonesia. Contohnya di Salatiga. Terdapat kelompok di Desa Getasan yang apabila hari raya Idul Fitri banyak orang Kristen mengunjungi desa Muslim dan bersilaturahmi di sana. Sebaliknya waktu Natal masyarakat Muslim mendatangi dan bersilaturahmi di orang Kristen. Jadi masih banyak praktik toleransi di kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Sejalan dengan apa yang disampaikan di atas, kondisi serupa nyatanya juga terbukti lewat adanya hasil positif dari survei toleransi beragama yang dilakukan oleh Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta pada awal tahun 2021. Hal ini menjelaskan bahwa survei yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kelompok yang berasal dari 92 perguruan tinggi nyatanya berhasil membuktikan bahwa sebanyak 60% bahkan lebih mahasiswa di Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi. Hal tersebut dijelaskan oleh Yunita Felanisa, koordinator survei yang diketahui mencakup semua kelompok agama mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang dilakukan secara nasional di 34 provinsi. Dari hasil survei tersebut bahwa sekitar 69,83%, hampir 70%, mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi terhadap pemeluk agama lain. Nah, menurut pendapat Ma'ruf Amin, Wapres Indonesia itu dipandang sebagai bangsa yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kunjungan dari salah satu organisasi Muslim global bernama Majelis Hukama Al-Muslimin yang ingin mempelajari Islam Nusantara di Indonesia. Dengan pendapatnya, seperti kita ini dianggap sebagai negara yang memiliki sikap toleransi yang tinggi. Belum lama ini, utusan dari Majelis Hukama Al-Muslimin datang ke saya. Mereka mau belajar di Indonesia tentang toleransi. Indonesia dianggap sebagai negara yang sudah menerapkan toleransi dengan baik, ujar Ma'ruf. Namun, nyatanya tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan rasisme dan intoleransi terhadap kelompok yang lebih minor dalam hal jumlah. Kasus mengenai diskriminasi minoritas di Indonesia terbilang cukup banyak. Namun hanya beberapa kasus saja yang mendapat sorotan dari publik dan juga media. Kasus diskriminasi minoritas Indonesia yang sering terjadi adalah dalam hal agama. Contoh kasus diskriminasi yaitu pelarangan ibadah umat Kristen yang terjadi di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto pada 21 September kemarin. Tidak hanya itu, adanya pelarangan pembangunan tempat ibadah seperti gereja juga terkadang mendapatkan penolakan seperti yang terjadi di Karimun pada 6 Februari silam tahun 2021. Masyarakat Indonesia terkenal akan keberagaman suku, budaya, adat istiadat, serta agama. Meskipun begitu, terdapat juga beberapa penolakan dari masyarakat itu sendiri terhadap kelompok agama yang dianggap minor. Seperti pelarangan pembangunan masjid di Sentani, Papua, bahwa mengatakan bahwa tinggi masjid tersebut melebihi tinggi gereja yang ada di wilayah tersebut. Nah, intoleransi itu semestinya tidak terjadi lagi di tanah air. Bisa disimpulkan bahwa toleransi tidak hanya bisa dari sekedar gagasan atau isu hangat yang diperbincangkan, melainkan diperlukan langkah dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan rasa toleransi. Sudah saatnya kita saling menghargai dan mengapresiasi keragaman suku, agama, dan ras yang kita miliki. Hal ini bisa kita terapkan dalam lingkungan kampus tentang kita memiliki sikap toleransi yang tinggi, ingin berteman dengan siapa saja, ingin berteman dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi sikap toleransi harus diterapkan di mana saja kita berada. Tantangan untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia adalah kewajiban kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa untuk memperkuat dan mempertahankan sikap saling menghormati dan menjadikan toleransi sebagai sebuah kesadaran bahwa setiap masyarakat meskipun dengan latar belakang suku, agama, dan ras berbeda, kita adalah sama dan tetap satu, yaitu Indonesia. Seperti halnya yang dikatakan oleh budayawan Dr. Ngatawi Alzastrov SAG MSI, mengemukakan salah satu upaya untuk mengarus utamakan nilai-nilai toleransi di masyarakat dengan terus mensosialisasikan praktik-praktik hidup yang baik supaya menjadi contoh bagi masyarakat. Seperti halnya adanya contoh moral
toleransi yang sangat baik yang terjadi di pandemi ini, dengan salah satunya seperti komunitas Taring Babi yang merupakan komunitas anak-anak jalanan binaan dirinya sendiri, budayawan Ngatawi yang isinya anak-anak punk. Mereka hampir setiap minggu melakukan konser amal, dan setelah itu mereka langsung datang ke RT RW yang penuh bantuan, tidak melihat suku, agama, etnis. Pokoknya jika memiliki data RT RW yang membutuhkan bantuan, langsung diberikan. Itu namanya toleransi, yang contoh toleransi yang tepat untuk di masa pandemi ini. Jika hal serupa terjadi di lingkungan saya akan berusaha untuk mengedukasi orang terdekat saya, yang dapat dimulai dari keluarga saya sendiri. Seperti yang kita tahu, sholat tarawih tidak harus dilaksanakan di masjid, namun bisa juga dilaksanakan di rumah. Dimulai dari satu keluarga berjamaah sendiri di rumah, tetangga atau keluarga lain mungkin juga akan mengikuti. Dengan demikian, kemungkinan jamaah yang pergi ke masjid akan semakin sedikit, dan kemungkinan terciptanya klaster baru juga kecil. Nah, dapat disimpulkan bahwa toleransi ialah menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri, misalnya agama, ideologi, maupun ras. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk pluralitas yang ada di Indonesia, sebab toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, akan tetapi mempunyai dampak positif bagi integritas bangsa. Namun, dalam hal peristiwa di Banyumas yang memaksakan tarawih padahal sedang positif COVID-19 merupakan sikap intoleransi serta egois. Beliau tidak memikirkan efek atau akibat dari kesembronoannya itu untuk orang lain dan merugikan banyak pihak. Tentu saja menghapus nilai-nilai toleransi. Nah, dalam pandemi ini, toleransi banyak terjadi, bukan hanya menjadi wacana. Dicontohkan dengan tetangga yang bekerja sama memberikan makanan kepada pasien isolasi mandiri. Kita, terutama sebagai mahasiswa, harus paham akan makna toleransi sebenarnya dan mengaplikasikan sifat tersebut dimanapun kita berada, karena akan mendatangkan kerukunan dan kedamaian. Sekian opini dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.